Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farezi. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan tugas akhir laporan praktikum jurnalistik atau laporan magang saya berbasis video. Pada 19 September, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktikum jurnalistik atau magang di sebuah media, yaitu berita1.com yang berada di bawah naungan B-Universe. Sebelum menuju ke sana, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang berita1.com. Berita1.com merupakan salah satu portal berita online yang telah dikenal sebagai sumber informasi terpercaya di kalangan masyarakat Indonesia dengan slogan mereka yaitu "Bersatu Menginspirasi". Situs ini menyajikan berita-berita terkini dari berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, hingga berita internasional. Dengan fokus pada liputan berimbang dan informatif, berita1.com menjadi salah satu platform media digital yang diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai berbagai peristiwa di dalam ataupun di luar negeri. Portal berita1.com yang pada awalnya dikelola oleh Ulin Niam Yusron pada Mei 2010 kini beroperasi di bawah naungan B-Universe. B-Universe sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media dan sudah berdiri sejak tahun 2006 oleh James Riyadi. Pada bulan Februari 2011, B-Universe membeli berita1.com dari Ulin Niam Yusron, situs berita yang beroperasi sejak bulan Mei 2010. Pembelian situs ini semakin menambah panjang deretan media yang bernaung di bawah perusahaan tersebut. Nama Berita1 kemudian menjadi merek dengan merek dagang baru untuk kelompok media ini. Namun, perlu diketahui perusahaan B-Universe mengalami beberapa kali pergantian pada namanya. Pada awalnya, James Riyadi mendirikan perusahaan ini dengan nama Globe Media Group. Lalu, pada tanggal 1 April 2011, Globe Media Group berganti nama menjadi Berita1 Media Holdings, mengambil nama dari berita1.com. Hingga akhirnya pada 11 Oktober 2022 dalam acara Investor Daily Summit 2022, Berita1 Media Holdings berganti nama perusahaan mereka menjadi B-Universe. Kegiatan sehari-hari saya ketika berada di kantor. Nah, selama berada di media tersebut, saya diberi kepercayaan untuk memegang konten SEO yang dibimbing oleh kedua editor, yaitu Mbak Citra dan Mas Aditya. Untuk ketentuan dalam penulisan cukup simpel dan mudah dipahami, yaitu menulis artikel sejumlah 3 yang bersifat timeless atau artikel yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat dibaca oleh halayak umum di masa depan. Saya diminta menulis artikel dengan berbagai macam tema, yakni politik, pemilu 2024, ekonomi, religi, lifestyle, sport, dan lain sebagainya. Jadi just for your information, selama WFO saya hanya duduk manis di sebuah bangku ruangan ya, dan yang bekerja hanya otak saya. Ruangan tersebut berada di lantai 11 ya, dengan view metropolis dari kota Jakarta. Oke, langsung saja masuk ke tahap kegiatan. Jadi saya mendapatkan kesempatan menjadi SEO content writer yang menjalankan tugasnya berdasarkan kaidah jurnalistik yang berlaku. Pada tahapan pertama, yaitu menulis artikel evergreen. Seperti yang sudah saya singgung di awal ya,
Saya kan sebagai content writer pada bidang SEO. Jadi saya ditugaskan untuk membuat artikel dengan fokus pada artikel evergreen. Jadi evergreen sendiri itu bersifat timeless, artinya merujuk pada jenis artikel atau konten yang tetap relevan dan berharga bagi pembaca meskipun telah berlalu waktu. Artikel evergreen sendiri cenderung tidak terkait dengan peristiwa atau tren spesifik yang bersifat sementara, melainkan fokus pada topik atau informasi yang tetap bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi fokus utama saya memang artikel evergreen, namun tidak menutup kemungkinan untuk ditugaskan menulis artikel berita yang bersifat news atau bersifat yang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menentukan tema dan judul. Jadi sebelum menulis artikel, saya mendapatkan tema atau topik terkait peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi tema tersebut itu didapatkan oleh editor melalui pengecekan keyword, dan keyword tersebut tuh banyak dipublikasikan oleh beberapa media. Jadi jika sudah didapatkan tema tersebut, kemudian akan diberikan oleh editor kepada penulis. Lalu judul pada tema tersebut akan ditentukan sendiri oleh penulis secara bebas berdasarkan isi dari artikel berita. Selanjutnya mengumpulkan data. Jadi dalam menulis artikel itu ada aturannya. Data itu harus diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi dalam melakukan penulisan sebuah artikel itu, saya sebagai yang magang di situ diminta untuk mengumpulkan data-data terkait tema dan judul yang sudah ditentukan. Nah, data tersebut dihimbau oleh para editor agar diperoleh melalui sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan alias terpercaya. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi penyebaran informasi palsu alias hoax. Selanjutnya saya mengunggah tulisan di Google Spreadsheet. Jadi setelah melakukan penulisan, saya diminta untuk mengirim hasil tulisan tadi ke Google Spreadsheet. Nah, pada Google Spreadsheet tersebut ada sejumlah editor yang sudah disiapkan oleh pihak berita1.com untuk melakukan pengeditan dan kurasi terhadap tulisan yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya pada tahap penyuntingan. Nah, tulisan tadi yang telah dimasukkan ke Google Spreadsheet akan langsung dikurasi oleh editor yang bertugas. Bila mana menurut editor tulisan masih ada yang cacat atau ada yang perlu diperbaiki, maka tulisan tersebut akan dikembalikan kepada penulis. Untuk apa? Untuk dilakukan revisi lagi. Lalu editor ini juga berperan untuk menayangkan atau menolak konten berita yang telah diberikan oleh penulis. Oke, selanjutnya ada tahap publikasi. Tahap publikasi ketika setelah berita melalui proses editing, ketika sudah diediting seluruh artikel yang sudah ditulis oleh penulis tadi, selanjutnya tulisan dari penulis akan disebarkan dalam portal media online berita1.com. Artinya tulisan yang sudah dikumpulkan tadi sudah tervalidasi atau sudah memenuhi standar dari media tersebut. Jadi nantinya jika konten penulis menurut editor sudah memenuhi syarat, maka akan ditayangkan pada portal berita1.com. Lalu yang terakhir yaitu meeting atau evaluasi. Meeting evaluasi dilakukan secara rutin untuk para editor mengevaluasi kinerja penulis serta memberikan saran-saran. Evaluasi juga dimanfaatkan penulis untuk mengetahui kesalahan pada penulisan artikel. Hal ini juga bertujuan agar tulisan bisa berkembang lebih baik lagi dari saran dan pelajaran yang diberikan oleh para editor. Sebelum ke penutup, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pengalaman yang luar biasa. Menurut saya ini pengalaman yang sangat luar biasa selama saya di berita1.com. Jadi, pada 12 Desember 2023 kemarin, redaktur kami memberikan saya dan 4 rekan magang saya itu untuk ikut andil dalam debat capres, debat perdana
2024. Jadi pada debat capres itu kan ada beberapa tema, kami diberikan masing-masing tema. Kebetulan saya mendapatkan tema tentang demokrasi. Selama debat capres, kami diminta untuk memantau jalannya perdebatan sesuai tema yang sudah dibagi. Berhubung saya mendapat tema demokrasi, saya ditugaskan untuk menganalisis argumen ataupun pendapat terkait demokrasi yang disampaikan oleh ketiga paslon. Ketika ada paslon yang menyinggung atau berargumentasi terkait demokrasi, disitulah tugas saya. Saya diminta untuk mengecek fakta dari argumen tersebut. Apakah argumen yang diucapkan kebenarannya adalah fakta? Atau mungkin sebaliknya. Berdasarkan kegiatan praktikum jurnalistik atau magang yang saya laksanakan selama 3 bulan pada portal berita1.com, saya banyak mendapatkan wawasan dan pengalaman baru di bidang yang saya tekuni, yakni jurnalistik. Mulai dari praktik penulisan artikel berita, mendapatkan pemahaman terkait bahasa jurnalistik, teknik penulisan dan editing bahasa, dan lain sebagainya. Jadi selama magang, saya berhasil menulis sebanyak 181 artikel tulisan berita pada portal berita1.com. Pelaksanaan praktikum jurnalistik ini juga menyadarkan saya bahwa menjadi seorang jurnalis memerlukan beberapa skill, yakni komunikasi, manajemen waktu dengan baik, pemecahan masalah, berwawasan luas, berpikir kritis, dan mampu bekerja sama dengan banyak tim, serta diharuskan bekerja secara profesional pada bidang yang ditekuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.